Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Daniel dengan NIM 1904088. Saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta, program studi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 3, kelas Improve. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi identifikasi jenis pekerjaan yang merupakan penugasan ujian tengah semester mata kuliah mengelola anggaran dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Selamat menyaksikan. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Purwati karena dengan bimbingan Ibu, alhamdulillah saya telah mencapai ke tahap ini. Dan juga saya berterima kasih banyak kepada PT Sofin Indonesia karena saya mendapatkan semua data-data ini dari PT Sofin Indonesia. Pertama-tama, ada hal yang akan saya jelaskan mengenai identifikasi jenis pekerjaan. Masuk ke agenda, pertama, yang saya akan jelaskan adalah replanting serta konversi, yaitu persiapan lahan dan permajaan. Selanjutnya, ada bahan tanam dan penanaman, untuk persiapan bibit serta perawatan sebelum ditanam. Selanjutnya ada pemeliharaan TBM, ataupun tanaman belum menghasilkan. Di sini ada tahap-tahap seperti pemeliharaan, contohnya seperti pemupukan, penyangan gulma, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemeliharaan TM, tanaman menghasilkan kelapa sawit, yang notabene tidak jauh dengan pemeliharaan TBM, tapi ada beberapa hal perbedaannya pada pemeliharaannya. Selanjutnya ada panen serta transportasi. Untuk produksi kelapa sawit, mulai dari perencanaan sampai panen, serta pengangkutan TBS ke pabrik. Baik, pertama untuk persiapan lahan dan permajaan. Di sini, sebelum kita melaksanakan kegiatan persiapan lahan dan permajaan, kita awal dengan perencanaan replanting, seperti itu. Dan di sini juga, selain replanting sendiri, atau penanaman tumbuhan dengan mutas yang sama, ada beberapa hal lainnya, yaitu replanting, conversion, and land clearing. Untuk replanting sendiri, penanaman kembali atau permajaan dari kelapa sawit ke komoditi kelapa sawit. Jadi yang kelapa sawit lama menjadi komoditi kelapa sawit yang baru, seperti itu. Adapun kalau conversion atau perubahan itu dari berbeda komunitas, misal dari kopi menjadi sawit ataupun karet menjadi sawit, seperti itu. Yang terakhir adalah land clearing. Untuk land clearing ini sendiri lebih berfokus pada pembukaan lahan di awal pembuatan perkebunan. Selanjutnya pada perencanaan replanting sendiri ada yang dinamakan tender ataupun kontrak kerja. Di sini tender dana atau kontrak kerja sendiri berfungsi sangat penting karena di sini akan ada kontrak-kontrak yang akan pertama kita sesuaikan dengan kontraktor dan untuk membuka lahan dan lain seperti itu. Selanjutnya ada proyeksi peta permajaan. Untuk proyeksi peta permajaan ini sendiri seperti peta yang akan teman-teman mana aja yang akan dibuat permajaan, yang akan dibuat lahan-lahan, lereng ataupun palitan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah time schedule. Jadi di sini teman-teman ataupun planters untuk menyiapkan time schedule agar tidak molor dari jadwal yang telah ditentukan, seperti itu. Selanjutnya ada pengelolaan lahan serta infrastruktur lahan. Di sini ada sensus tanaman, jadi kita mengetahui apakah memang ini waktu yang tepat untuk melakukan pengolahan lahan ataupun replanting, seperti itu. Selanjutnya ada ripping atau juga cangkul dan harrow, pemancangan, chipping, pembuatan terasan, jalan, pagar, parit, serta embung air. Di sebenarnya semua sebenarnya lebih berfokus kepada bagaimana kita mengelola lahan sebelum lahan ditanami oleh kelapa sawit, seperti itu. Dan juga untuk pembuatan infrastruktur lahan, seperti mungkin untuk memudahkan kita pada saat pengolahan ataupun memudahkan kita saat perawatan tanaman kelapa sawit serta pemanenan kelapa sawit. Makanya dibuatnya ada buat jalan, pagar, parit, seperti itu. Selanjutnya ada penanaman LCC untuk mempersiapkan lahan agar lahan itu lebih subur, lebih gembur, dan juga kelembabannya terjaga. Di tahap akhir untuk persiapan lahan permajaan sendiri ada penanaman kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit sendiri ada pembuatan lubang, transportasi bibit, serta penanaman bibit kelapa sawit. Di sini selanjutnya ada bahan tanam dan penanaman. Untuk bahan tanam dan penanaman diawali dengan penyerbukan atau di SPL, Sofin Seed Production Laboratory. Di sini diawali oleh pembuatan bibit atau bibit awal atau benih yang akan ditanam jadi benih-benih unggul, seperti itu. Di Sofin sendiri telah menerapkan kegiatan ini dari awal agar produk dari bibit Sofin ini sendiri tetap terjaga mutunya. Selanjutnya ada penanaman benih di pre-nursery. Di pre-nursery sendiri
adalah tahapan awal dari pembuatan atau perawatan dari bibit yang akan ditanam di lapangan. Ada penanaman bibit diawali, selanjutnya ada dilanjutkan oleh main nursery tahap kedua untuk di perawatan bibit. Jadi ada dua tahap, yaitu pre-nursery dan main nursery. Di sini ada penanaman bibit yang ditunjukkan dua foto. Di perawatan ini sendiri memang ada beberapa foto yang mungkin tidak saya tampilkan, yaitu ada penyiraman juga ada pemupukan, penyangan gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Dilanjutkan di TBM dan TM. Mengapa saya menjadikan satu? Karena memang kegiatan TBM dan TM ini untuk perawatan sendiri tidak berbeda jauh, hanya ada beberapa hal yang tidak ada di TBM maupun di TM seperti itu. Yang pertama adalah HPS, High Pressure System untuk UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit. Di sini HPS digunakan untuk menangkal ulat kelapa sawit seperti itu, jadi disemprot seperti itu. Selanjutnya ada kastrasi. Untuk kastrasi sendiri adalah pemotongan bunga, jantan, dan betina. Biasanya ini dilakukan pada masa TBM agar memaksimalkan produksi kelapa sawit jika pada kelapa sawit telah berproduksi agar produksinya maksimal dan optimal seperti itu. Selanjutnya ada semprot orites. Untuk semprot orites sendiri ialah untuk pengendalian Orites rhinoceros ataupun salah satu dari patogen ataupun hama dari kelapa sawit sendiri yang biasanya menyerang ujung tuning dari kelapa sawit, ujung pelepah yang baru masih muda seperti itu. Selanjutnya ada pemupukan. Ya, pemupukan ini ada dua, pemupukan organik dan anorganik. Biasanya anorganik bukan pupuk kimia, kalau organik sendiri menggunakan tandan kosong serta ada kompos yang dari Sokvin. Selanjutnya ada pengendalian gulma ini sendiri, ada pengendalian gulma di piringan, di awan, dan di tempat-tempat lain yang dilakukannya dengan cara disemprot menggunakan pestisida. Seperti itu. Selanjutnya ada pruning. Pruning sendiri adalah pelunasan pelepah kelapa sawit yang sudah tua ataupun kurang produktivitasnya kurang bagus, karena kelapa sawit sebenarnya akan melaksanakan kegiatan pertumbuhan secara vegetatif, yaitu mengeluarkan pelepah sendiri untuk sebagai pabrik ataupun dapur dari tanaman kelapa sawit. Nah, jika memang kelapa sawit ini atau pelepah kelapa sawit ini sudah tumbang tindih, yang di bawah sendiri tidak akan menerima cahaya sehingga tidak optimal untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi harus potong seperti itu. Selanjutnya ada beberapa hal lain yang di TBM-TM, yaitu ada TI, Trace Injection, itu tidak jauh beda dengan untuk sistem untuk menanggulangi UPDPKS, tapi di masa TM seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah panen dan transportasi. Di panen dan transportasi ini sendiri diawali dengan perencanaan untuk panen dan transportasi sendiri ini ada penentuan taksasi semester. Untuk penentuan taksasi semester untuk memperkirakan berapa jumlah produksi yang akan kita dapatkan di semester ini atau di 6 bulan ini. Selanjutnya ada seksi panen. Seksi panen sendiri ada perorganisasian panen ataupun pemplot-plotan seperti mandur panen A, B, C, D, F, G untuk lahan lain seperti itu. Selanjutnya ada pusingan panen atau perputaran panen ataupun jadwal panen seperti itu. Panennya sekarang di blok ini, dan di blok itu. Selanjutnya ada perorganisasian. Ini lebih kepada pengorganisasian panen lebih kepada pekerja. Jadi pekerja ABCD akan ditempatkan di blok ini untuk pusingan panen seperti ini, seperti itu. Selanjutnya ada pelaksanaan panen. Pada pelaksanaan panen sendiri ada yang pertama adalah kematangan panen. Jadi di sini tuh ada kegiatan pengecekan kematangan panen untuk mengetahui bahwa apakah di blok ini atau di tempat ini TPH ini apakah memang tepat untuk pelaksanaan pemanenan. Selanjutnya ada ancak panen, ataupun mungkin ini adalah bagian dari suatu kerjaan dari suatu individu pekerja pemanen khususnya. Jadi ini ada bagiannya masing-masing. Misal saya Fili mendapatkan ancak panen di blok 35 di TPH nomor 3 seperti itu. Selanjutnya ada angka kerapatan panen. Untuk angka kerapatan panen sendiri adalah seperti penentuan taksasi, tapi ini secara harian seperti itu. Angka kerapatan panen untuk menentukan pendapatan panen dalam satu hari tersebut. Seperti itu. Dilanjutkan ialah pasca panen. Pasca panen ini sendiri adalah pemeriksaan mutu ancak. Diawali dengan pemeriksaan mutu ancak. Jadi setelah dipanen akan diperiksa jenjang buah apakah ada yang busuk, apakah ada yang masih mentah, ataupun semuanya matang secara optimal. Selanjutnya ada pengangkutan kepada truk, yang di sini ada gambar juga, ada truk. Dan terakhir adalah pengiriman dari truk ke pabrik seperti itu. Kegiatan ini adalah menjadi kegiatan terakhir dalam kegiatan produksi kelapa sawit. Selanjutnya kelapa sawit akan diproses di pabrik kelapa sawit atau PKS seperti itu. Kesimpulan, pada presentasi kegiatan identifikasi pekerjaan di atas ialah pada setiap pekerjaan kelapa sawit, kita sebagai planters wajib mengetahui bagian per bagian pekerjaan tersebut. Karena pada saat kita menjadi bagian dari sebuah perusahaan,
Kita wajib mengerti serta mengawasi setiap pekerjaan dari kegiatan mulai dari awal pembukaan lahan kelapa sawit hingga proses pengangkutan hasil produksi kelapa sawit secara keseluruhan. Terima kasih banyak.